Namaku Andi Simon, bertumbuh dan besar tanpa pernah merasakan kasih sayang seorang ibu yang pergi untuk selamanya sesaat setelah aku lahir. Kini dalam kesendirianku, betapa ku sadari pentingnya peranan seorang ibu. Sehingga kelak jika aku punya anak, aku mau anakku itu harus tahu siapa ibunya. Orang bilang ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Tapi itu tidak berlaku bagiku. Dan inilah yang menjadi bagian dari cerita hidupku. Ini istri pertamaku, Gaby. Dan bagian dari cerita ini kusebut Aku Terhina. Dari mana itu kau? Bagaimana kalau kita ke Makassar? Kenapa mau ke Makassar? Tidak mau, Jak. Tidak tahan Mbak di sini. Lagi pula jual ikan di sini tidak sebanding pengeluaran dengan pemasukan. Apapun alasan tak, saya tidak mau ikut. Pergi buka saja sendiri kalau kau mau. Nanti anak-anak biar saya yang urus. Kan bisa kita buka usaha yang besar. Lagi pula sebagai suami saya tidak enak dengan orang tua saya. Bayangkan makan saja, saya harus menunggu mereka selesai makan baru saya makan. Jangan paksa kak ikut. Saya bilang saya tidak mau, ya tidak mau. Pergi kalau kau mau pergi. Nanti kita lihat siapa yang belum banyak uang. Pokoknya bertanding cari uang. Perkataan Gaby menjadi cambuk dan tamparan teras buatku sebagai seorang lelaki. Tanpa berpikir lama, aku berangkat ke kota dengan sebuah motivasi besar, harus sukses. Dan aku tahu harus kemana dan siapa yang akan aku temui di sana. Mansur, dialah sahabat terbaikku dunia dan akhirat. Simon! Mansur! Kegigihanku dan kerja keras membuahkan hasil. Dalam waktu singkat, hidupku berubah. Sukses mulai menghinggapi diriku. Kabar sukses ini pun sampai juga ke telinga Gaby. Sehingga dengan penuh percaya diri, dia menyusulku ke kota dengan membawa serta kedua anakku. Sayangnya aku sudah punya yang baru. Kasih saja dengkulnya supaya dia pergi. Oke sayang. Inilah akhir cerita bersama Gaby. Soal anak, biarlah dia bersamanya. Karena anakku harus tahu siapa ibunya. Kembali aku memulai kehidupan baru bersama Saripa. Cerita bagian ini kusebut Bodohnya Aku. Kau kenal dulu ini, bos di perusahaan. Pak Mansur namanya. Iya, Mansur. Minum Pak. Harus kuakui, istriku ini cekatan, cantik dan cerdas memang. Sayang, kebersamaanku bersamanya tidak berlangsung lama. Sedih juga rasanya ditinggal Saripa. Keinginannya yang selalu mau menguasai dan mengambil alih semua pemasukan perusahaanku menjadi pemicu perpisahan kami. Anak hasil pernikahanku bersama Saripa ikut bersamanya. Karena sekali lagi anak-anakku harus tahu siapa ibunya. Dimakan. Beruntunglah sahabatku Mansur selalu menghiburku, termasuk mencarikan pengganti. Mansur, Saripa sudah tinggalkan kak. Apa? Jadi dia bawa apa, Kak? Ya, dia bawa mobil sama sertifikat tanah. Astagfirullah. Kakak, kan dari dulu memang saya tanya, Ki. Tapi kita tidak mau mendengar apa yang saya bilang.
Biar Tommy deh Mansur. Udah dapat Tommy apa yang dia mau. Kak, hati-hati memang Maki cari perempuan. Apalagi kondisi kita sekarang udah ada di puncak kesuksesan Ki. Jangan sampai itu perempuan cuma mengincar harta saja. Tidak juga kalau saya Mansur. Saya itu mau juga menolong orang. Kak, memang susah Ki cari perempuan yang bisa mencintai kita dengan tulus. Sudahlah Kak, lupakan nih. Kan masih ada Iga toh? Iga Maharani, seorang pembantu yang kunikahi seperti jasa. Bersama Iga, diriku mulai familiar di kalangan pejabat dan tokoh masyarakat. Namun, istriku kali ini memiliki karakter yang berbeda dengan dua mantan istriku yang sebelumnya. Iga, itu ada banyak tamu di luar. Kemana itu di sana? Tidak malu Pak Simon. Tidak biasa. Ya, Iga ini kan nyonya rumah, harus berbau. Iga tidak tahan, Kak. Tidak biasa dengan kehidupan yang mewah ini. Iga hanyalah orang kampung dan seorang pembantu. Tapi sampai kapan adik Iga mau belajar? Kakak mau adik Iga itu tidak usah minder. Tidak tahu, Kak. Tapi Iga sudah tidak tahan lagi ini, Kak. Tidak tahan apanya? Apa ada yang kurang? Tidak. Tidak ada yang kurang, Kak. Iga hanya selalu merasa tertekan dan tak tahan dengan gaya hidup kakak. Kakak banyak uang, bisa beli segalanya. Tapi bukan itu tujuan Iga untuk menikah dengan kakak dulu. Jadi selama ini adik Iga berbohong. Tidak ada rasa cinta sedikit pun untuk kakak. Iga juga tidak tahu, Kak, apa itu cinta. Andai Iga hanya ingin memanfaatkan kakak, Iga akan coba untuk berpura-pura bertahan demi mendapatkan semua harta kakak. Tapi bukan itu tujuan Iga, Kak. Cukup Ide, kakak bisa mengerti. Sekarang, ayo kita istirahat. Kakak besok ada urusan kantor. Saya tidak pernah mau menceraikan istriku, sampai dia sendiri yang meninggalkan diriku. Uang, harta, dan kemewahan tidak cukup menjadikan Iga betah dalam istana yang kubangun buat dirinya. Iga Maharani istri Iga telah pergi. Iga, dan yang membuatku heran karena dia pergi tanpa membawa sepersen pun uang ataupun hartaku. Namun belakangan baru ku tahu kalau dia pergi dengan membawa buah hatiku dalam kandungannya. Kembali aku menduda untuk ketiga kalinya. Mereka semua bahagia bersama keluarganya. Mengapa saya tidak? Sampai di sini aku berpikir mungkin sudah tidak ada jodohku. Ternyata ada lagi bagian dari cerita hidupku yang kusebut teganya, Dek. Jadi, inilah lokasi yang saya maksud, Bos. Bagus ya. Tapi kenapa ada bangunan rumah di sini? Ini kan lumpur, Bos. Ini bisa dibilang kayak gini. Semua ini kosong atau kosong. Mansur, siapa itu? Cantik kita warna. Tanpa sengaja aku berjumpa Siska. Dari raut wajahnya yang polos dengan kesederhanaannya, aku berharap inilah akhir cerita hidupku dan menjadi pendamping di sisa usiaku. Sudah tidak ada uang, berdarah lagi tangan. Sial. Kan berdarah tangan kamu. Siapa kau? Pirokan ini. Apa? Dari mana kita? Hah? Mana uang? Hah? Ini bajunya anakmu semuanya robek-robek. Tidak ada uang, susah. Makan susah. Semua butuh uang, Pak. Hah? Anak-anakmu tuh mau makan, tidak ada uang. Semua susah kalau tidak ada uang, Pak. Tidak ada sekali usahamu itu, Pak. Mak, apa
apa yang saya lakukan, Ma? Saya sudah bekerja, saya sudah banting tulang untuk Ana dan anak-anak. Apa? Jangan mau banyak bicara situ. Buktinya apa? Ini listrik tidak bisa kita bayar. Untuk makan anak-anakmu saja sudah tidak terurus, Mi. Jadi apa mau, Ma? Jangan memang kau campur-campuri urusanku nanti, nah. Dan sekarang Hidup susah. kamu saja. Saya mau kawinkan Siska dengan Simon. Apa? Ma, gila tuh, Ma. Itu anak masih muda. Dan itu Simon sudah tua nih. Gila lagi ini mamanya. Tidak gila, Jak. Justru kau yang gila. Kau yang tidak pandai baca situasi. Dongok. Mau apa, Pak? Hah? Kalau tidak begitu, siapa yang mau angkat derajat tak? Hah? Kalau bukan anak tak? Terserah, Mi. Oke, Ma. Tapi ingat, ada bebannya. Kau yang tanggung jawab, Ma. Ya. Saya capek hidup miskin, Pak. Saya tidak mau anak-anak saya hidupnya susah. Seperti apa yang kau bikin sama saya sekarang, Pak? Bayangkan suatu hari nanti ku menyandingmu seperti pangeran dan putri. Kita ciptakan ruang bahagia. Aku begitu bahagia mempersunting Siska. Meski usia kami terpaut jauh. Siska yang dulunya hidup dalam kesengsaraan dan tidak berkecukupan, Sampai kapan kau mau tinggal di gubuk derita ini? kini memulai hidup barunya. Kecantikan menjadi modal eksisnya. Seiring derajat yang semakin meningkat, sehingga Siska menjadi wanita terhormat dengan pergaulan sosialita yang mewah. Belum kau tahu-tahu? Itu tuh menantu tersayangku, suaminya Siska. Nah, belikan kita rumah besar dan beberapa lokasi tanah. Nah, Asik tajir manton menantu tadi. Semua yang kumiliki ini menjadi milik Siska. Salahkah Betapa aku menyayangi dan mencintai dirinya. kepadamu karena ku terbiasa jalani hari denganmu. Sehingga tak pernah letih aku memberikan dan menghadirkan segala yang dibutuhkannya. Rasa yang berbeda hidupku membuatku semakin menggila. Kesibukanku dalam bekerja dan menghasilkan rupiah demi rupiah untuk Siska ternyata tak mampu membendung ketertarikannya pada lelaki lain. Aku sama sekali tidak menyangka Siska tega berselingkuh di belakangku dengan rekan bisnisku lagi, Franz. Mengetahui hal ini, aku bijak menjadi seorang lelah dan seorang suami. Aku memaksa Siska untuk mengakuinya dan hal ini membuatku iba untuk memaafkannya. Berarti perasaanku selama ini benar tentang kau. Kau selingkuh dengan Franz. Astaga, tidak, Kak. Jangan bohong. Itu Mansur dengan pembantu selalu cerita kepada saya. Tapi saya tidak mau percaya sebelum bisa lihat langsung. Astaga, masa lebih kita percaya mereka daripada Sudah. Sekarang kau jujur. Kau selingkuh atau tidak? Kalau kau mengaku, saya maafkan. Astaga, Kak. Minta maaf, Kak. Iya, Kak. Mengaku, Kak. Selingkuh, Kak, sama Franz. Astaga. Siska. Kapan deh? Di mana? Itu, Kak. Di Marino, Kak. Sama Kak Mama. Di mana taruh kamu deh? Kalau semua teman-teman tahu istriku selingkuh. Minta maaf, Kakak. Minta maaf, Kakak. Janji, Kakak. Nggak bakal saya ulangi lagi. Meski hatiku begitu sakit dibuatnya, rasa cintaku pada Siska perlahan menghapus rasa sakit atas perbuatannya, sejenak melupakan perselingkuhannya.
Aku sering mengajak Siska untuk santai dan makan bersama, dengan harapan Siska tidak mengulangi perbuatannya dan semakin mesra denganku. Perasaan wanita memang peka, tapi firasat seorang suami lebih tajam dari perasaannya. Inilah mengapa kembali aku menyadari kalau istriku Siska ternyata selingkuh untuk kedua kalinya bersama seorang sahabatku, yakni dokter jiwa. Dan untuk perselingkuhannya ini, aku bertindak sebagai seorang lelaki, bak seorang pangeran kesatria yang menyelamatkan sang putri. Aku mendatangi dokter jiwa. Pagi dokter. Pagi. Maksud. Selamat Pak. Langsung saja. Saya mau tahu ada hubungan apa Anda dengan istri saya? Maksud Pak Simon? Kak, jangan basa-basi kak. Satu min. Begini saja, saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Mulai dari sekarang, nikahi istri saya atau menjauh sama sekali. Oh ingat itu. Sejak itu, dokter jiwa pergi dan tidak pernah kulihat lagi batang hidungnya sampai sekarang. Kejadian itu sedikitnya telah mewarnai perjalanan kehidupan rumah tangga kami. Selanjutnya, di mana pertengkaran demi pertengkaran telah menjadi sajian hari-hariku. Setiap pertengkaran, aku selalu mengalah karena aku tahu semua yang tersaji adalah tak lepas dari skenario Ibu Siska, Liliang. Kau lihat nih tuh adek, nanti saya mau kawinkan juga Sylvia dan Meli dengan orang kaya juga. Biar hidupnya enak, sama seperti Siska. Tahu nih maksudnya Ibu Lili apa sih? Makanya dukung karena iya. Ini tahu Siska ya, nah belikan rumah besar sama suaminya. Nanti kita semua ikut pindah ke sana. Gihone, ketemu nggak juga kan? Kecuali kau, waktu kau dikirim ke rumah sakit tadi. Rumah sakit jadi? Laki-laki baru es batu lembek. Sudah itu. Kemasin barang semua. Kita ke rumahnya Siska. Yuk. Mungkin Liliang merasa telah memiliki apa yang menjadi tujuan dari awal menikahkan Siska denganku. Pak, bagaimana itu Siska Podong? Pas sudah tidak tahan hidup sama Simon. Selingkuh terus. Dede, pusing kayak ini Pak. Dan dulu bisa bilang Siska, tinggalkan Miss Simon, banyak lebih gagah dan kaya. Bilang memang ya mak. Saya dari dulu tidak mau campur urusan tak. Kan kita tahu dari bilang saya akan bertanggung jawab itu. Tapi saranku lebih baik kita hati-hati mami dengan orang-orang Simon itu. Jangan sampai mata-matai gerakan tak. Iya, terutama itu Mansur. Mau sekali kadang deh. Iya, dia itu yang ajar-ajari main perempuan. Mahligai rumah tangga kami serasa di ujung kehancuran. Bayang-bayang Lilia terus menghantuiku. Siska yang telah kujadikan wanita terhormat seakan lupa dan dibuat mabuk akan harta. Bahkan bersama keluarganya telah berkonspirasi untuk memisahkan aku dengan dirinya. Tanpa sengaja, suatu malam aku mendapati kenyataan kalau ini adalah sebuah kebenaran. Nah, bertambah lagi asetmu tenang. Dikasih muka lagi 1 ruko sama Simon.
Wih Lili, bisa toh mah titip bagi terkiniku nanti toh. Gampang itu. Tapi Siska kasihnya dulu butikmu buat Melina. Kita akan bisa aja, Ma. Kita ini sebagai anak-anak tak mau jadi yang terbaik buat orang tua. Cocok itu nak. Kalau bisa aset-asetmu semua alihkan atas namamu nak. Gampang itu, Ma. Sebagian dari tanah dan rumah sudah kukuasai nih. Apalagi mobil, semua dalam penguasaanku nih. Cocok itu nak. Apalagi toa Mi Simon. Tidak bisa apa-apa. Carikan kita kasih ke pengusaha papan atas, Mama. Kayak Sylvia tahu deh, dia jauhnya eksekutif habis. Lili, betul Mi, Nabila tua ya. Buang Simon. Benar sudah, aku ingin dihempaskan oleh Siska. Ada di balik nak Simon, nak Mansur. Makasih ini nak, sudah berikan tahu Siska berubah. Bertambah lagi aset tanah nih. Kak, dari mana Kika? Bangka datang. Tapi syukurlah, berkat doa atas semua. Oh iya nak Simon, kalau bisa butik tak itu kasih dulu Meli di. Biar dia bisa buka usahanya kodong. Semua sudah diaturnya. Seluruh hartaku ingin dikuasainya dalam penguasaannya. Kak Simon, pilih yang antara satu. Mau kita tanda tanganin ini surat jualan harta atau ceraikan dengan aku? Meli, tega-tega kamu bilang begitu di depanku. Iya, kenapa? Ceraikan ke kamu kalau tidak mau kita tanda tanganin ini surat. Meli, sadar tidak? Siapa kau sebenarnya dulu? Ingat, waktu kuliah siapa yang biayai? Itu mobil dengan rumah yang memiliki, siapa yang belikan kalau bukan saya? Sekarang kondisiku seperti ini, kau datang bicara begitu. Aku kadang bertanya, mengapa ada seorang ibu begitu serakahnya sampai tega menghasut anaknya untuk pisah dengan suaminya? Karena tak dibesarkan oleh ibuku, maka ibu Siska, Lili yang kuanggap sebagai pengganti ibuku, dan kutempatkan sebagai wanita yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Tapi bagaimana dengan kenyataan yang kuhadapi? Justru dialah yang menjadi biang kehancuran biduk keluargaku. Anak-anaknya aja kan sudah pada cerai sama suaminya karena ulah orang tuanya. Saya sarankan Kak, lebih baik kita amankan aset-asetnya, jangan sampai diambil alih sama mereka. Sabar kita. Sebelum kutinggalkan Siska, aku berinisiatif untuk mengalah. Aku pergi. Daripada kita bertengkar terus, biar saya mengalah deh. Saya mau pergi. Silahkan, lebih cepat lebih baik. Aku berhenti, cukup sampai di sini. Jiwaku lemah mengikuti maumu. Tak sanggup lagi, aku tak sanggup lagi jalani semua bila terus begini. Kulangkahkan kaki ini tanpa arah dan tujuan. Semua cerita bagian dari hidupku ini telah kutumpahkan dalam buku kecilku. Suatu waktu, anak-anakku pasti akan membacanya. Biarlah anak-anakku tumbuh dan besar bersama ibu-ibu mereka, dan deritaku ini cukup menjadi bagian dari cerita hidupku. Bahwa aku, manusia yang hidup di zaman ini, yang dihinakan ketika tak berpunya dan ditinggal tanpa tersisa sedikit pun rasa cinta, serta dihianati oleh besarnya kecintaan pada dunia yang fana. Aku Simon, kini hidup sendiri, menjalani takdirku tanpa seorang anak pun yang menemani. Ternyata ketampanan, kekayaan, dan kekuasaan bukanlah modal utama untuk bisa membuat seorang istri bertahan dalam kebahagiaan. Semua sudah ada dalam buku ini.
bahwa tidak selamanya ada uang abang disayang dan tidak ada uang abang ditendang. Ku persembahkan kisahku ini untukmu, kasihku, siapapun ia yang hadir menjadi takdir dalam penghujung usiaku. Berhenti, cukup sampai di sini. Jiwaku lemah mengikuti maumu. Tak sanggup lagi, aku tak sanggup lagi jalani semua bila terus begini. Memang kita sudah tak sejalan dalam mengarungi kisah ini. Percuma bila kita memaksakan keinginanmu.